deh. Ada yang ingat nggak? Bener, tentang fungsi. Oke, ini saya akan coba share screen. Gadis sudah download belum, gadis? Sudah, tapi udah dibaca belum? Belum, oke, nggak apa-apa ya. Saya sudah mengapresiasi sudah download ya, minimal berarti sudah ada niat mau membaca. Semoga. Ya, sudah terlihat belum slide saya? Oh, belum. Saya ulangi lagi deh. Share. Gimana? Sudah tampil? Sudah ya. Oke. Baik. Ya, nah hari benar ya, hari ini kita akan belajar tentang fungsi. Loh, ini kenapa Pak ada satunya ya? Ya berarti nanti ada 2, 3, 4, 5, dan 6 dan seterusnya. Enggak, hanya ada 2 kali aja sih bahasanya, topiknya itu ada fungsi 1, fungsi 2. Itu. Jadi enggak sampai banyak seri ya, kayak film gitu. Nah, ini tujuannya. Jadi nanti ketika rekan-rekan belajar ini, nanti yang pertama itu tahu tentang konsep fungsi, kemudian bisa mendeklarasikan, dan yang ketiga itu gimana sih caranya memanggil sebuah fungsi ya. Nah, sebelum lebih jauh terkait dengan fungsi itu, sebenarnya gini, fungsi itu sebenarnya banyak istilah ya yang digunakan. Di sini memang namanya fungsi, tapi nanti kalau misalkan ada istilah lagi namanya prosedur gitu atau metode, itu sama sebenarnya. Berarti sama. Berarti banyak istilah. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita kan sudah belajar sampai dengan array 2 malah ya terakhir. Biasanya ketika kita membuat program, pertama itu ini ya, mengisikan data gitu ya, mengisikan data, kemudian setelah itu menampilkan data kan gitu ya, walaupun menggunakan array. Gitu enggak? Halo? Ya, mengisi datanya ke dalam array atau apapun, yang penting mengisikan data, kemudian menampilkan datanya. Kemudian ternyata kita ada kebutuhan untuk menampilkan data lagi misalkan gitu ya. Yang pertama ngisi data itu ngisi data di dalam array-nya, kedua itu menampilkan data data semuanya, kemudian di sini menampilkan data lagi hanya data-data tertentu, sama-sama menampilkan. Galur, kira-kira apa yang dilakukan kalau seperti ini yang Anda ketahui? Kalau misalnya ya ini kan nanti ngisi data, kemudian menampilkan data semuanya, kemudian ada menampilkan data tertentu gitu. Kan ini ada sama-sama menampilkan, berarti apa yang harus dilakukan? Ya otomatis nanti kita buat kode untuk mengisikan data, buat kode untuk menampilkan, kemudian buat lagi kode untuk menampilkan yang data tertentu. Kalau misalkan nanti akan ada lagi di sini mengisi data lagi, kira-kira nanti akan buat kode yang dilakukan ya harus dibuat kode lagi ya, kan gitu. Artinya ada hal yang berulang, ya kan? Selama ini gitu kan ya? Ya. Nah, nanti dengan adanya fungsi ini kita tidak perlu menggunakan kode yang menggunakan kode yang sama terus di copy, di paste lagi di bawahnya gitu ya, agar dia runningnya 2 kali misalkan. Nah, di dalam fungsi nanti kita cukup membuat kode sekali saja ya. Buat kode sekali, kemudian kita tinggal panggil nanti beberapa kali. Itu. Kira-kira seperti itu nanti tujuannya sebuah fungsi. Jadi akan lebih efisien ketika rekan-rekan membuat sebuah kode program. Ada gambaran kira-kira?
Udah tahu berarti ya nanti kira-kira tujuan dari fungsi ini. Halo? Oke, nah kalau di sini tekstualnya adalah sejumlah instruksi ya atau statement-statement yang dikelompokkan ya, yang dikelompokkan artinya dibungkus ke dalam satu blok tertentu atau dia juga berdiri sendiri. Nah, tujuannya untuk menyelesaikan sebuah task tertentu, sebuah pekerjaan tertentu. Ya. Contohnya misalkan ketika ketika Anda ya sebagai mahasiswa kan ya, maksudnya kan ini pekerjaannya kan banyak, WD ya, pekerjaannya banyak. Misalkan membuat PR gitu ya, waduh, apalagi nih nonton drama Korea misalkan, itu pekerjaan lo ya, task maksudnya. Kemudian apalagi? Ada lagi nggak ini? Akbar? Bar? Loh, ada namanya. Akbar, Bar? Enggak kelihatan. Zafira. Tadi contohnya pekerjaannya misalkan membuat PR, nonton Korea, misalkan memasak, apalagi kira-kira? Refleksinya apa dulu, ini kan banyak nih yang negatif, ya harusnya yang positif ya. Iya apa, bahan banyak. Ke mall. Oh, KW, waduh. Oke, iya. Itu nah, misalkan shopping. Nah, sebenarnya, yang tadi, ini sebenarnya adalah sebuah ini ya, suatu pekerjaan ya. Ini kalau di kehidupan nyata ya, kehidupan nyata atau sehari-hari. Nah, kegiatan ini nanti dibuat ke dalam sebuah program dengan tujuan tertentu. Tujuan tertentu jadi misalkan ke mall, misalkan menggarap PR, itu kan sebenarnya sub atau sub program ya, sebuah sejumlah instruksi nanti. Nah, harapannya nanti ketika fungsi ini dibuat, dia akan lebih terstruktur dan lebih efektif ya. Terstruktur tadi ya, misalkan mahasiswa dia mengerjakan PR, kemudian nanti dia ke mall gitu, kemudian misalkan nonton drama Korea misalkan seperti itu. Nah, itu kan nanti jauh lebih terstruktur nih. Ini yang menggarap PR misalkan. Kemudian ini ada sub lagi yang nonton film misalkan seperti itu. Nah, yang jelas dengan adanya fungsi ini nanti kode yang kita buat itu tidak redundan atau tidak perlu kode yang sama dibuat lagi ya. Sudah di atas dipanggil, di atas sudah dibuat, diketik gitu ya. Ketika kita butuh lagi, di paste lagi di bawahnya, kemudian disesuaikan. Di bawahnya lagi nanti ketika ada yang lain yang di dalam file yang lain dibutuhkan, di copy lagi, paste lagi yang file. Enggak seperti itu. Dengan adanya fungsi ini, kita cukup buat sekali ya. Kita buat sekali, kemudian ini nanti bisa dipanggil atau bisa dimanfaatkan di mana-mana. Baik itu satu file, satu kelas, satu beda project, itu bisa. Konsep di Java, di semua bahasa pemrograman konsepnya seperti itu. Jadi kita cukup membuat sekali aja, nanti itu bisa dipanggil, dimanfaatkan di mana-mana. Ya, nggak perlu copy paste lagi berarti. Itu sebuah fungsi. Nah, tadi ya ada definisinya, yaitu yang pertama terkait dengan modular. Nah, modular ini berarti ya sama ya tadi ya, berarti di sini dia sekelompok statement ya untuk menjalankan task atau tugas tertentu. Nah, ini
bisa dikelompokkan sendiri ya, sendiri, terpisah juga nggak masalah. Ya tentunya agar lebih memudahkan kita untuk memanfaatkan, dia nanti akan diberi label atau diberi nama yang unik ya, karena ini hampir seperti variabel ya, dia harus unik namanya, nggak boleh sama. Ya artinya ketika nanti kita butuh modular ini atau statement ini, ya kita nanti bisa langsung memanggil dengan menyebut namanya. Oke, nanti kalau misalkan dia butuh sesuatu, nanti nama ada parameternya atau data yang dibawa kayak gitu. Nah, jelas ya tadi efektifnya di mana? Ya efektifnya kita tidak perlu membuat kode program atau baris instruksi yang redundan atau yang duplikasi yang sama-sama didefinisikan lagi di bawah. Itu enggak, tapi cukup sekali mendefinisikan, membuat, kemudian nanti bisa dipanggil dari mana-mana. Dari file yang sama, kelas yang sama, kemudian file yang beda, atau project yang beda juga bisa dilakukan gitu. Oke. Nah, terus gimana caranya untuk mendeklarasikan ya, sama seperti variabel, caranya gimana kita ketika kita mau memanfaatkan fungsi ini. Jelas di sini bentuk umumnya seperti ini ya, bentuk umumnya. Nah ini bentuk umumnya. Nah ini ada nama fungsinya, ini yang paling penting ya, tidak boleh sama ya, sama plug itu nggak boleh. Ada nama fungsinya, kemudian ada tipe data kembalian. Maksudnya apa? Kalau dari tipe data kembalian berarti nanti akan ada data yang dikembalikan. Ketika kita manggil berarti nanti dapat data itu ya. Itu. Kemudian ada statik. Statik ini sebenarnya ini ya, keyword atau kata kunci yang digunakan ketika kita akan memanfaatkan atau memanggil fungsi tanpa perlu melakukan instansiasi ya. Dulu kan pernah ada di array kan ada ya instansiasi yang ada kata kunci new, nah kayak gitu. Nah kalau untuk memanggil fungsi dengan adanya keyword static, kita tidak perlu melakukan instansiasi. Oke, nah ini statement-statementnya atau perintah-perintahnya ngapain, terserah sesuai kebutuhan. Dan ini bisa banyak ya, nggak hanya 2 statement tapi bisa banyak. Nah maksudnya dikelompokkan, nah ini nih berarti dia di dalam blok ini ya, di dalam kurung kurawal buka tutup, di dalam blok. Berarti ini nanti akan terpisah ya. Ini akan terisolasi ya di dalam blok ini. Nah, ini statik tadi sudah saya sampaikan, ada tipe datanya, nama fungsinya. Oke. Nah, contohnya misalkan di sini ada contoh. Misalkan nanti kira-kira ini tampilnya apa? Ini apa kira-kira nanti tampilnya? Iya, ini nanti sebenarnya fungsi sederhana ya. Ini hanya untuk menampilkan halo selamat pagi gitu ya. Ya kalau misalkan hanya untuk seperti ini nggak perlu pakai fungsi, nggak masalah. Tetapi poinnya adalah ketika kita mau mau menampilkan selamat pagi ini, ya selamat pagi ini, kita harus ini ya, kita harus memanggil atau kita harus menyebut fungsinya. Dalam hal ini adalah beri salam. Nah ini adalah mainnya ya, mainnya dipanggil beri salam. Nah, berarti dia akan mencari fungsi ini nih, beri salam, kemudian nanti dia akan tampil halo selamat pagi. Kalau di sini nanti beri salam lagi, beri salam juga, ya nanti dia akan tampil halo selamat pagi lagi. Dengan begitu, nah ini jauh lebih efisien ya, kita nggak perlu sistem out print selamat pagi, itu enggak. Cukup beri salam, dia sudah selamat pagi. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan.
Iya. Hmm? Diganti rata-rata oke. Hmm. Hmm. Oke. Oh, pertanyaannya? Iya, iya, oke. Oke, ada yang mau jawab? Diva? Hmm. Oke. Oke. Yang lain? Diva, ada nggak Diva ini? Hmm. Gimana Diva menurut menurut Anda piye? Hmm. Ya, oke. Bener ya? Sesuai dengan fungsinya tadi. Karena sebenarnya tujuan dari fungsi ini adalah agar kita itu tidak perlu membuat lagi tugas tertentu, dalam hal ini menghitung rata-rata. Kayak gitu. Ya tentunya tadi yang disampaikan Galur bahwa dia tentu butuh datanya, kan mau dihitung ya, butuh datanya artinya sudah dihitung dulu, atau nanti ngitung atau nginputnya di dalamnya juga nggak masalah sih. Tapi biasanya nanti disendirikan karena dia kan fungsi spesifik ya, fungsi-fungsi tugas tertentu gitu ya tadi ya. Berarti tugas tertentunya apa? Kalau di sini tadi kepinginnya Akbar, tugas tertentunya menghitung rata-rata gitu. Nah, menghitung rata-rata kan butuh data yang mau dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data kan ya. Nah, yang proses menginputkan berarti nanti akan ada fungsi atau tugas tersendiri di dalam fungsi yang lain ya. Misalkan di sini static void hitung rata-rata gitu ya. Kemudian yang di atasnya ada untuk menghitung. Nah, yang jelas kalau seperti itu berarti nanti kode untuk rata-ratanya ini jangan eh, dibuat yang dinamis. Maksudnya dinamis, ketika yang di atas nginputkannya ada 5 array ya, 5 array, berarti kan nanti itu ngitungnya harus jumlah dari nilai 5 ini dibagi dengan 5 kan, harga ketemu rata-rata. Nanti kalau yang 5 ini berubah jadi 10 elemen, ada 10 data, ya yang fungsi rata-rata kalau bisa bisa menyesuaikan otomatis ya, jangan di setting lagi. Di array kan kemarin kita sudah tahu ya, ada namanya fungsi length untuk mengetahui panjang array-nya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi nanti untuk input sendiri, untuk rata-rata sendiri. Oke ya, bisa. Jawabannya bisa bisa sekali. Gitu. Oke, lanjut ya. Atau ada lagi yang mau ditanyakan nih? Oke, lanjut. Nah, ini kalau kita lihat di sini langsung ya, ketika kita panggil nanti dia halo selamat pagi, atau kita panggil hitung rata-rata nanti akan muncul nilai rata-ratanya berapa misalkan. Nah, ternyata di dalam fungsi itu ada yang dengan parameter. Maksudnya apa di sini? Eh, Parameter ini yaitu variabel yang menampung nilai untuk diproses di dalam fungsi. Sebenarnya parameter ini ya data yang dilewatkan ya. Ketika misalkan eh, apa analoginya seperti ini. Misalkan Anda minta tolong ke adik perempuan itu ya. Dek, tolong buatkan tolong kakak buatkan bakso itu ya. Nah, tetapi Anda tidak hanya ngomong aja gitu. Anda sudah menyiapkan dagingnya. Anda sudah menyiapkan bakso itu buat apa lagi? Dagingnya, kemudian apalagi nih?
bumbunya, semua sudah disediakan. Nah, adik Anda tadi kan itu tinggal mengolah ya, nggak tinggal, itu susah sebenarnya. Artinya adik Anda itu nanti dia yang memasak, yang memproses bahan-bahan yang tadi Anda bawa. Nah, kayak bakso tadi, bumbunya dan segala macamnya sehingga jadi bakso, siap dihidangkan, itu adalah parameternya. Jadi data yang akan diolah. Gitu. Nangkep ya kira-kira analoginya ya? Halo? Oke, nah contohnya tadi misalkan Akbar, Pak, kalau misalkan itu untuk menghitung apa, misalkan untuk menghitung rata-rata ya bisa sekali. Di sini berarti nanti parameternya ada array-nya misalkan ya, parameternya itu dilewatkan, yang data yang akan diolah misalkan array ya, ada array, kemudian nanti di ini diolah untuk dihitung rata-ratanya. Nah, di sini untuk sintaknya adalah ada tipe data yang dikembalikan. Berarti nanti hasilnya langsung ya, dia manggil nanti dapat data nih. Kemudian ada nama fungsinya tadi sudah jelas. Ini yang penting. Nah, ini di sini ada parameternya. Nah, untuk memisahkan, nah parameternya itu bisa banyak. Tadi bakso aja dia macam-macam, tadi ada dagingnya, ada bumbunya, ada dan segala macamnya. Tipe parameter juga iya, dia bisa lebih dari satu. Untuk memisahkan, karena ini di programming ya, nah ini menggunakan titik koma, gitu ya. Kalau hanya kalau hanya datanya satu yang diolah ya satu aja, tapi kalau banyak berarti harus dipisahkan menggunakan titik koma. Nah, ini kalau di programming ya otomatis dia data ya yang dilewatkan. Datanya ini yang namanya data, berarti dia ada nama parameternya, nama parameter itu sama saja nama variabel penampung. Kemudian tipe datanya apa? Tipe datanya gimana? Ya kita tahu sendiri bahwa untuk tipe data ini ada yang primitif, ada yang bawaan, byte, short, integer, long, double, float, dan kawan-kawannya. Sama bisa juga data referensi. Itu ya, data referensi ya data yang kita bentuk, yang kita buat sesuai dengan kebutuhan. Itu. Oke, ada contohnya enggak nih? Oh, ini masih ya. Tadi ya parameter ini dia adalah data yang dilewatkan ya, yang nantinya akan diolah biasanya, yang akan diolah untuk mengolah sesuatu. Nah di sini ini contohnya tadi ya, kan dia butuh tipe parameter nama variabel penampung. Misalkan bisa integer A, nah berarti tipenya integer, nama variabelnya A. Float B, tipenya float, nama variabelnya B. Oke, sama sih seperti mendeklarasikan variabel. Nah, tadi ini ya, nanti ini parameter ini nanti berada di dalam kurung buka ini ya, kurung buka tutup gitu ya. Kalau yang pertama tadi kan nggak ada nih, kosong nih, nggak ada ya. Nah, kalau yang sekarang nanti ada di sini di dalamnya, itu. Oke. Nah, tadi bila lebih dari satu nanti akan dipisahkan menggunakan titik koma. Ini kalau banyak bahan-bahannya yang akan diolah banyak ya menggunakan titik koma. Oke. Nah, ini tadi parameter ini artinya ini sesuai kebutuhan ya. Nanti kalau misalkan ternyata fungsinya tidak ada parameter, ya boleh. Kalau ada kebutuhan ya boleh. Misalkan misalkan saya mau minta tolong adik perempuan saya untuk membuat sebuah bakso itu ya. Nah, baksonya akan saya sediakan itu ya. Kan itu ada parameternya. Berarti ini kakak yang baik ya, tidak hanya nyuruh-nyuruh aja gitu seenaknya, tapi dia juga sudah berusaha untuk menyediakan bahan-bahannya kayak gitu. Nah, di sini fungsi boleh tidak memiliki sama sekali parameter dia. Ya, ini contoh yang pertama. Fungsi juga boleh kok dia tanpa parameter itu. Hanya untuk menampilkan hai selamat pagi itu tanpa parameter. Tidak ada kurung di dalam kurung buka tutupnya itu kosong. Di sana nggak ada variabel penampungnya. Nah, ini nanti yang ini menyesuaikan kebutuhan ya. Kalau foto ya ditambahkan, kalau enggak ya enggak. Nah, ini tadi di dalam parameter tetap ya
Ada tipe datanya, nama parameternya apa. Nah, ini sekarang contohnya nih, kita lihat ya. Kalau yang tadi kan langsung ya, selamat pagi, dipanggil ratusan kali ya bunyinya selamat pagi terus gitu. Nah, kalau ini lebih dinamis, sesuai kebutuhan. Misalkan dia itu nama ininya beri ucapan ya, beri ucapan. Kemudian di sini ada namanya parameter yaitu string ucapan. Oke. Di dalamnya instruksinya adalah menampilkan menampilkan variabel ucapan. Nah, berarti nanti variabel ucapannya terserah ya. Terserah apapun datanya, yang penting tipe datanya string. Oke. Yang penting tipe datanya string. Nah, contoh misalkan kita panggil ini, beri ucapan dipanggil. Nah, karena dia butuh parameter, butuh data yang dilewatkan, butuh bahan yang diolah, dalam hal ini adalah string halo. Ya, string halo. Nah, ketika beri ucapan ini nanti dipanggil seperti ini, nanti apa yang terjadi kira-kira? Beri ucapan akan menampilkan apa? Hasilnya apa kira-kira? Kalau tadi kan beri ucapan langsung ya selamat pagi. Kalau ini kira-kira apa nanti outputnya? Iya, memang halo nanti. Kan ini datanya. Ini kalau kita lihat, kita runut ya. Beri ucapan panggil, dia akan manggil beri fungsi. Berarti string halo dia akan ditampung ke dalam variabel ucapan. Ya, variabel ucapan ditampung variabel ucapan. Nah, ucapan ini isinya apa ya? Halo. Kemudian ketika ditampilkan apa hasilnya? Ya halo. Gitu. Oke. Kemudian lagi nih. Nah, ini cara yang pertama ya. Cara yang pertama kita harus buat value dulu tipenya apa untuk menampung halo. Kemudian dipanggil dengan variabel penampung yang pemanggilnya, dalam hal ini halo. Nah, yang selanjutnya contoh yang kedua ini cara manggilnya adalah karena variabel penampung ini ya, variabel penampung yang ini ya. Karena variabel penampung ini adalah tipenya string, ya berarti langsung saja dipanggil dengan melampirkan atau dengan parameter yang tipenya string juga. Selamat datang di pemrograman Java. Kira-kira nanti outputnya apa? Iya, tentu. Hasilnya tentu seperti. Nah, ini kan jauh lebih dinamis ya. Kenapa bisa dinamis? Ya karena ada parameternya. Nah, parameternya ya sesuai keinginan kita mau diisi apa gitu. Tadi contohnya misalkan untuk menghitung rata-rata. Ya wis parameternya misalkan re, kemudian nanti di dalamnya ada sintak atau ada statement untuk menghitung semuanya pakai perulangan ya tentunya. Kemudian dibagi dengan length-nya, sudah ketemu untuk menghitung rata-rata. Itu nanti dipanggil di mana-mana ya bisa, tergantung kan dia parameternya array. Kita nggak perlu ini ya, kita nggak perlu kita nggak perlu nanti di kemudian hari buat lagi. Anda masih ingat nggak yang scanner itu, Java import util scanner itu, yang untuk menangkap inputan dari keyboard? Masih ya, itu digunakan terus itu. Nah, sebenarnya itu sama, itu juga fungsi sebenarnya. Fungsinya apa? Ya misalkan ketika kita menginstal namanya sc ya, sc next integer, berarti kan itu ketika nanti ada user atau kita menginputkan melalui keyboard, dia akan ditampung ke dalam variabel dengan tipenya integer. Nah, sama seperti ini. Itu. Nanti Anda boleh, saya mau buat fungsi tersendiri gitu, nanti saya akan gunakan terus gitu ya. Bisa kayak gitu. Nanti biar bisa digunakan di seluruh dunia, ya sangat bisa sekali gitu ya.
asalkan fungsi Anda bermanfaat gitu bagi umat. Nanti akan digunakan semua. Oke, konsepnya seperti itu. Makanya saya tadi bilang bahwa ketika kita membuat fungsi ini bisa digunakan baik itu di dalam kelas ya, baik itu di dalam satu file, baik itu di beda file, baik itu di dalam satu project. Nah, kalau satu file kan satu file, beda file berarti ada file A, file B, misalkan di sini ada file A, file B gini ya. Kalau dalam satu file satu kelas kan biasa gitu ya. Nah, kalau beda file ini bisa nanti dipanggil fungsinya. Atau dalam satu project, kalau project kan filenya nanti banyak sekali ya, itu bisa dilakukan. Atau beda project juga bisa dilakukan. Ada project A, project B, Anda di sini nih fungsinya nanti bisa dipanggil di sini. Bagus kan ya ininya, konsepnya. Kayak yang scanner lah, yang scanner itu kan bisa dipanggil di mana-mana. Anda buat kelas lagi, membuat file baru lagi, nanti dipanggil di situ bisa. Konsepnya seperti itu. Itu memang sekarang kita baru dalam satu file, dalam satu kelas, tapi praktiknya itu bisa dipanggil di mana-mana. Itu. Bahkan beda bahasa pemrograman bisa dipanggil juga. Keren kan? Bahasa program misalkan Anda programming menggunakan apa, tapi tentunya ya tidak semua ya, harus beberapa yang spesifik. Oke, berparameter sudah. Nah, ini ada yang mengembalikan nilai tadi. Oke, nah kemudian ada lagi. Tadi kita sudah tahu ya, ada fungsi yang tanpa parameter ya. Tanpa parameter cirinya apa? Cirinya yang paling gampang adalah di dalam penamaan fungsi di sini tidak ada ininya, tidak ada tipe data untuk penampung. Dia langsung ngelos menggunakan ini ya. Ngelos itu bahasa apa? Menggunakan kurung-kurung buka tutup. Itu tanpa parameter. Kalau dengan parameter ya kelihatan, berarti di sini di dalam kurungnya ada sesuatunya. Berarti nanti dia ketika manggil harus bawa data. Itu. Tadi konsepnya ketika Anda minta tolong adik perempuan Anda buat bakso itu kan berparameter. Nah, ada lagi fungsi dengan nilai balik. Dia akan mengembalikan nilai balik. Maksudnya adalah ketika fungsi tersebut telah selesai melakukan semua statementnya di dalamnya, udah selesai ya, kemudian nanti dia akan mengembalikan nilai ke pemanggilnya. Dia nanti akan dikembalikan nilainya. Oh, saya tadi manggil selamat pagi gitu misal. Nah, nanti dia akan mengembalikan sesuatu. Gitu ya, akan mengembalikan sesuatu. Nah ini deskripsi dulu. Nah, di sini cirinya di dalam fungsi itu nanti ada kata kunci return. Nah, ini cirinya. Nah, terus kalau yang sebelumnya itu kan identik dengan void ya. Ini ada void. Kemudian ini mana lagi? Oh, ada lagi enggak ya? Ini ada void. Ya, ini ada void. Void itu maksudnya apa? Void itu kosong. Void itu artinya kosong. Nah, sehingga nanti itu tidak ada, itu di voidnya itu diganti dengan tipe data kembalian. Kita lihat ya. Oke. Nah, ini contohnya misalkan ya. Jadi kalau misalkan yang dengan nilai kembalian dia akan ada keyword return, kemudian tidak ada void-nya. Nah, void-nya ini nanti diganti dengan tipe data kembalian. Nah, ini mungkin agak susah ininya apa? Untuk membayangkan kita lihat aja deh. Nah, misalkan ya di sini ada kebetulan ini berparameter juga, kemudian ada return-nya, return. Di sini tidak menggunakan void. Tetapi tipe data kembalian ini sesuai dengan data hasil olahan ini ya. Gitu.
Berarti return kemudian variabel output. Variabel outputnya ini apa ya? Terserah ya, dia hasil hasil olahan tadi. Kalau misalkan Anda minta tolong ke apa? Anda misalkan minta tolong dibuatkan bakso sama adik perempuan Anda, ya Anda sudah menyiapkan bahan-bahannya, kemudian diserahkan ke adik perempuan Anda. Selanjutnya, Dek, tolong buatkan bakso, ini bahan-bahannya misalkan. Setelah itu, ini Kak, baksonya masih hangat. Nah, pas proses nyodorkan itu, kan dia, ini ya, dia mengembalikan hasil olahan tadi dalam ini bakso yang sudah siap dimakan. Nah, itu contohnya seperti itu analoginya. Ada bayangan di sini. Jadi itu tidak hanya buat bakso aja, tapi dia setelah selesai dia diserahkan lagi ke Anda. Oke? Bisa dipahami? Oke. Nah, ini contohnya nah biar lebih clear lagi. Misalkan di sini kita akan membuat fungsi, kebetulan di sini berparameter dan berkembalian sebenarnya. Parameternya di sini ada sisi, kemudian di sini nanti nilai yang dikembalikan wajib hukumnya harus integer. Nah, kalau luas persegi itu adalah sisi kali sisi, ya. Nah, berarti integer luas sama dengan rumusnya kan ini ya, S kuadrat boleh, sisi kali sisi S kuadrat, sisi kuadrat boleh atau sisi kali sisi. Nah, ini kan luas ya, integer luas sama dengan sisi kali sisi. Nah, berarti ini kan sama dengan ini ya. Sama dengan ini. Harus sama ini penampungnya. Harus sama. Kemudian return luas. Sebenarnya ada yang lebih simpel sih. Tanpa ini bisa, cukup satu baris ya. Return sisi kali sisi juga boleh. Nggak perlu integer luas sama dengan sisi kali sisi. Tapi langsung di return sisi kali sisi. Sama saja. Tapi jauh lebih compact atau ringkes. Nah, kalau manggil gimana? Ya sama sih kalau manggil. Kebetulan di sini seperti ini ya. System out. Nah, manggilnya ini. Luas persegi panjang. Kemudian ada data yang dilewatkan atau harus ada bahan yang diolah. Dia butuh data nih. Butuh parameter ini, butuh data yang dilewatkan dalam hal ini 5. Nah, kalau luas sistem out print kan ini dia akan menampilkan ke konsol ya. Luas persegi dengan sisi 5 sama dengan, nah kayak gini. Berarti ini yang saya lingkar ini adalah dia tipenya adalah integer tadi. Ini berarti dia ketika manggil luas persegi panjang, dia akan dikembalikan ke pemanggilnya ya. Luas persegi, kemudian nanti dikembalikan lagi nih. Return luas dikembalikan lagi. Set. Gitu. Atau seperti ini juga boleh. Luas persegi panjang 6 gitu ya. Sama dengan ditampung ke dalam variabel luas. Kalau ini hasilnya 25, kalau ini hasilnya berapa ayo? Berapa hasilnya? Bener, 36. Karena ya, iya, 6 dilewatkan, 6 dia ditampung ke dalam variabel sisi, kemudian sisinya diolah, sisi kali sisi, 6 kali 6, 36, ditampung ke dalam variabel luas. Luas ini dikembalikan ke pemanggilnya, sehingga 36. Oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Monggo, silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin? Apa sudah paham?
Oke. Oke. Nah, kemudian ada namanya, dulu kan di pertemuan ketiga sudah belajar tentang variabel ya. Kita di sini nanti akan digunakan lagi, ada istilahnya scope variabel. Di sini ada variabel lokal dan global ya. Ada yang istilahnya intranet, ada yang internet ya. Intranet berarti ya hanya lingkup dalam, internet berarti internet network, berarti dia cangkupannya lebih luas. Nah, berarti kalau variabel lokal dia itu hanya bisa diakses atau bisa dikenali di skupnya, skup tertentu ya, skup tertentu atau area tertentu atau lokalisasi tertentu gitu ya. Nah, sedangkan yang global, nah kalau global kebalikannya, dia itu cangkupannya lebih luas dibandingkan lokal tadi. Nah, nah biasanya berarti kan, kalau biasanya berarti tidak selalu ya. Kalau variabel global itu diawali dengan kata kunci statik. Sama seperti penjelasan sebelumnya. Metode juga kadang menggunakan kata kunci statik agar dia itu bisa langsung dipanggil. Maksudnya bisa langsung dipanggil, dia itu tanpa harus melakukan instansiasi terlebih dahulu, bisa langsung dipanggil. Gitu. Oke, nah ini contohnya nih. Ini kenapa variabel global? Ya karena dia letaknya itu di luar ini ya, di luar skop dari fungsi ya. Dalam hal ini fungsi kali, tambah gitu ya. Atau bahkan main. Sehingga ketika A, B, C ini berarti nanti dia bisa dipanggil di dalam kali atau di dalam tambah gitu. Main juga bisa. Bahkan di main juga bisa. Sementara kebalikannya, lokal berarti dia ini ya, hanya berlaku di lokal tertentu. Dalam hal ini fungsi kali. Ini kan hanya lokalnya kali ya. Berarti hasil kali ini dia variabel lokal. Lokalnya siapa ya? Lokalnya kali. Ada lagi variabel lokal hasil tambah. Berarti dia hanya berlaku itu maksudnya bisa dipanggil, bisa dikenali di dalam skup lokal ini. Dalam hal ini tambah. Bisa dipahami ya, yang ini lokal global ya, dulu sudah pernah ini. Gampang ya. Nah, oke, selanjutnya, nah ini ada ini ya, ada istilah lagi namanya fungsi pass by value dan pass by reference. Nah, bedanya apa? Intinya gini, untuk lebih mudahkan adalah pass by value itu yang gini ya, yang untuk agar memudahkan, pass by value sesuai dengan namanya ya. Pass by value ini berarti nanti yang akan dilewatkan itu adalah nilainya ya. Nah, sedangkan reference itu adalah alamatnya. Sehingga ketika kita nanti menampilkan referensinya itu nanti ya nilainya aneh ya, nilainya bukan nilai 1 2 3 tapi nanti dia berupa alamat tertentu. Nah, kalau tekstualnya di sini berarti mengirimkan parameter berdasarkan nilai variabel asalnya. Nanti kita lihat contohnya yang akan dihubungkan terhadap parameter fungsi pemanggil. Jadi tadi kan ketika ada fungsi berparameter, dia kan harus ada data yang data yang dilewatkan. Nanti dia memanggil fungsi tersebut ada variabel penampung, kemudian diolah. Nah, sedangkan kalau reference ini nanti yang parameter ini berupa alamat atau reference dari nilai tertentu. Sehingga ketika alamat pemanggilnya ini dirubah, nanti dia akan merubah
semua nilainya. Baik itu ketika artinya dia akan ngefek ke semuanya gitu ya. Kita lihat nih contohnya. Ini contoh misalnya seperti ini. Ini yang kalau buah value sih gampang ya. Tapi nanti intinya itu harus hati-hati ketika Anda ngerubah-ngerubah seperti ini. Jangan bingung, lah ini kok bisa berubah padahal saya hanya ngerubah di pemanggilnya saja gitu. Nah, contohnya misalkan ini ada potongan kode program seperti ini. Ini standar ya, ketika ini dijalankan, yang pertama dia akan tampil I berapa? Yaitu I10. Kemudian kita manggil fungsi namanya ubah nilai. Ubah nilai dipanggil. Integer J, berarti di sini J-nya 10 ya. J-nya 10. Kemudian J-nya diganti nih. J yang ini diganti sama dengan 33. Ketika ini ditampilkan, dia ya tetap 10. Dia tidak merubah. Yang ini insya Allah simpel lah yang ini ya. Kita lihat kalau yang by reference atau yang by value ada pertanyaan nggak? Atau saya yang nanya? Rama. Cek. Rama. Halo Rama. Rama. Sinyal gangguan. Helmi, ada yang mau ditanyakan nggak Helmi? Yang pas by value sudah cukup paham ya, nggak ada kendala kan yang pas by value? Oke. Siap. Arya? Oh, ya. Nah, ini standar sih, dia ya membuat fungsi, kemudian fungsi ini nanti dia tidak akan mempengaruhi nilai pemanggilnya, nilai asalnya. Nah, kita lihat kalau yang, nah ini tipe datanya kebetulan beda ya, yaitu menggunakan array. Di sini ada umur ya, ada umur 10, 11, 12. Kalau dijalankan yang pertama ini dia akan menampilkan ini 10, 11, 12. Nah, kemudian kita manggil yaitu ubah array. Dia ubah array dipanggil, penampungnya array, jangan lupa. Kemudian array-nya ini masing-masing elemennya, nilainya, dia akan ditambahkan value atau nilai 50. Berarti yang 10, 11, 12 dia akan ditambahkan. Nah, akan ditambahkan masing-masing 50. Nah, ini gitu ya, dia akan menambahkan. Dia tidak mengembalikan nilai. Nah, setelah umur ini dia ditampilkan, datanya dia juga berubah. Ya, datanya dia berubah, artinya ini tuh alamat yang di sini tadi kan hanya membawa alamat ya. Ketika dirubah address-nya atau reference-nya, dia nanti akan ikut berubah nilainya. Beda dengan yang ini, kalau ini enggak, dia by value ini dia ketika
diubah di sini nilainya, dia tidak akan berpengaruh ke pemanggilnya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Karena reference ini nanti akan banyak sekali digunakan. Apalagi kalau sudah masuk ke programming yang lebih bukan dasar pemrograman ya, di semester yang akan datang harusnya sih nanti akan banyak digunakan. Artinya ketika melewatkan objek gitu-gitu, komunikasi antar objek itu akan sangat rawan. Oke. Nah, ini contohnya ya. Misalkan kita punya beberapa fungsi, ada nama tambah, kemudian hitung, kemudian ada main. Kita deklarasikan E ya, integer E, di mana mainnya mana sih? Oh, mainnya ini ya. Kita membuat fungsi tadi tambah hitung. Nah, kita panggil fungsi hitung. Kita panggil 5 berarti adalah ini. 5 dia ditampung ke dalam variabel C. 2 ketampung ke dalam variabel D. Nah, kemudian integer is ini kita deklarasikan variabel untuk menampung hasil ini. Dia itu fungsi memanggil fungsi lain. Nah, berarti C-nya ini berarti C-nya jadi berapa di sini ketika di sini? Hah? Oke, D-nya 4, bener ya. Nah, kemudian ini hitungnya ini manggil fungsi tambah di sini. Dia dipanggil di sini. C-nya jadi ditampung ke dalam X, D-nya ditampung ke dalam Y. Nah, kemudian integer Z sama dengan X plus Y. Tadi berapa? 10 ditambah Y. Atau dalam hal ini 4. Kemudian return, dia akan mengembalikan kemana? Ya, yang return ini dia akan mengembalikan ke pemanggilnya, dalam hal ini tambah. Kemudian E-nya juga dikembalikan lagi sama pemanggilnya. Pemanggilnya siapa? Ya, main in, dalam hal ini hitung. Sehingga hasil akhirnya adalah 14. Oke, atau juga dia fungsi. Nah, ini lebih banyak lagi ya untuk manggil fungsinya. Nah, ini sama hampir mirip nih. Integer hasil, kemudian dan ada perulangannya juga. Nah, nanti kan kombinasi-kombinasi seperti ini yang dilakukan. Artinya, kalau misalkan nanti rekan-rekan itu programnya akan ada fungsi atau tujuan yang sama, ya dibuat fungsi gitu. Atau ada tugas-tugas tertentu di dalam fungsinya, dibuatlah sebuah fungsi. Ini kemudian, nah ini contohnya berarti kenapa bisa 80? Kita lihat ya. Pertama, panggil fungsi hitung. Nah ini ya, ini 5-nya itu masih sama mirip ya, dikali 2, D-nya juga dikali 2. Kemudian manggil fungsi tambah. Nah, tambah di sini. Tadi 10 dan 4. X sama dengan X plus Y. Dalam ini 10 plus 4. Ini 10, ini 4. Nah, ketika Z kurang dari 50, Z itu tambahnya berarti di sini 14. Kira-kira 14 kurang dari 50 enggak? Ya. Nah, berarti di sini akan looping nih. X plus 2.
X plus 2. X-nya berapa tadi? 10. Ditambah 2 jadi berapa? 12. Nah, yang 4 ditambah 2 lagi jadi 6. Nah, yang 12 ini nanti dia manggil fungsi hitung, jadi muter gitu ya. Ini muter lagi. Nah, dia sampai dengan hasilnya penambahan ini kurang dari 50. Ketika melebihi nanti dia akan break atau stop. Nah, di sini nanti hasil akhirnya kurang lebih 80. Oke. Nah, ini ada yang baru ya. Ada yang baru di Java ya, namanya variable arguments. Kalau kita tahu bahwa tadi ketika kita mau memanggil metode berparameter ya, ketika dia ada banyak, dia itu nanti dipisahkan menggunakan titik koma ya. Misalkan ada 100 parameter misalkan ya, berarti nanti dia koma parameternya, penampungnya apa koma gitu. Nah, di Java ini ada nama variable argumen yang mana nanti akan jauh disingkat, disimplify ya, lebih sederhana, yaitu menggunakan sintaknya seperti ini. Nanti nama metodenya apa, kemudian ada tipe datanya apa, titik-titik, jangan lupa titik 3, nama variabelnya apa. Nah, itu jauh lebih singkat. Syaratnya apa? Ya syaratnya tentunya tipe datanya harus sama. Kalau beda nggak bisa, harus tipenya harus sama. Nah, contohnya misalkan di sini. Nah, ini tampil isi misalkan. Nah, ini ketika ditampilkan ya 10. Dia akan tampil 10. Kalau seperti ini 453. Dia nanti akan tampil 453. Metodenya sama ya, tapi dia support banyak parameter. Jangan lupa ya, integer titik-titik, kemudian nama variabel penampungnya. Oke, nah ini contohnya, ada sebuah flowchart. Ada sebuah flowchart untuk menghitung persegi panjang. Nah, ini standar ya, predefined input. Tipe datanya apa? Tipe data ini semua dideklarasikan, kemudian ini input output ya. Bila ketupat, kemudian ada fungsi untuk hitung luas. Kemudian ada fungsi hitung volume. Kemudian di sini menampilkan volume. Nah, sedangkan isi dari hitung luas kira-kira seperti ini. L sama dengan panjang kali lebar return L. Sedangkan di sini ini volume lebar kali panjang kali tinggi. Oke, yang contoh 2 hampir mirip sih ya. Contoh 2 ini dia nah ini dia bisa ngisi array, kemudian tampil array dan hitung total semua berapa. Tadi kalau kasusnya Akbar, kalau misalkan di sini mau ngitung rata-rata ya bisa, contohnya kayak gini. Oke. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan terkait dengan fungsi. Ya.